Halo, assalamualaikum teman-teman semua, para pejuang ASN dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat, semangat, dan bahagia. Amin. Oke, aku hari ini akan sharing dan sedikit spill tipe soal-soal yang pernah keluar waktu aku ujian kemarin. Dan juga karena videoku kemarin yang bahas soal tips and trick lolos CPNS rame yang lihat dan banyak yang komen. Di antaranya ada minta spill urutan mengerjakan soal mana dulu antara TWK, TIU, dan TKP. Oh iya, ini maaf ya, aku pakai masker dan aku dubbing suara soalnya buat videonya malam-malam dan takut ganggu anakku tidur, jadi suara langsungnya nggak terdengar oke. Jadi aku memutuskan untuk dubbing. Oke, langsung aja ya aku cerita ke kalian. Jadi waktu ikut ujian pertama kali yang aku nggak lolos, aku ngerjainnya urut dari nomor 1 sampai selesai, dimana berarti aku ngerjain TWK, TIU, dan TKP. Ternyata waktu itu aku kekurangan waktu, atau intinya waktu udah habis tapi masih banyak soal yang belum aku kerjain. Tapi waktu itu aku sempet lihat peserta di samping aku, dia ngerjain mulai TKP duluan. Terus aku waktu itu cuman heran, tapi gak bertanya-tanya kenapa ya dia ngerjain dari TKP dulu. Dan juga waktu itu emang aku gak belajar sama sekali. Nah, ujian tahun berikutnya aku juga masih sama, ngerjain dari awal urut. Dan hasilnya aku gak lolos lagi. Padahal itu aku udah belajar ya. Dan baru ujian yang ketiga aku lolos karena waktu itu aku ngerjain TKP dulu. Karena menurutku waktu aku les online dimana aku bisa ngerjain tryout sebanyak-banyaknya. Ini disclaimer ya, ini semua menurut aku. Jadi kalau kalian gak setuju ya gak apa-apa, tapi ini semua berdasar pengalamanku. Ternyata kalau menurut aku loh ya, ini kalau ngerjain dari TKP dulu itu otak kita masih fresh. Jadi kita baca soal-soal TKP yang panjang-panjang dan pilihan jawabannya juga panjang-panjang dan hampir sama. Akhirnya secara nggak langsung karena otak masih fresh, baca soalnya juga bisa cepet. Dan jika ada jawaban yang ragu-ragu, bisa kasih tanda di kertas coretan kita nomor berapa yang masih ragu. Kalau waktu masih cukup bisa diulang baca lagi. Nah, jadi setelah itu baru deh kita ngerjain TWK atau TIU dulu. Itu sih kalau aku terserah ya, mau TWK atau TIU dulu. Karena soal TWK itu kan soal pasti ya, jadi baca cepet aja udah tahu kita bakal bisa jawab atau enggak. Jadi misal waktu mepet kurang dikit, baca soal TWK juga masih cepet dan sempet. Kalau ngerjain TIU, saran aku kerjain yang gampang dulu, yang misal hitung-hitungan yang bukan soal HOTS atau yang susah ya. Misal deret angka yang gampang, silogisme yang simple itu kerjain dulu. Terus saran aku saat ngerjain TIU dan TWK itu hitung perkiraan kita bener berapa. Soalnya kan kita harus passing grade. Jadi harus tahu TWK harus bener berapa soal, TIU harus bener berapa soal, biar aman lah intinya masuk passing grade. Nah, kalau jawab cepet-cepetan udah yakin passing grade, baru deh kita kerjain TIU yang tadi hitung-hitungan yang agak rumit ya. Nah, kalau udah semua misal masih ada waktu, baru kita ulang baca TKP yang tadi agak ragu-ragu atau gak yakin. Nah, ini aku tambahin ada tips yang kedua, usahakan gak tanya ke pesaingmu waktu belajar. Karena misal jawabannya gak belajar atau gak ikut les, secara gak sadar malah bikin kita ikut-ikutan malas belajar. Padahal kan kita gak tahu sebenarnya mereka belajar atau enggak. Aku saranin tanya aja yang udah lolos, setidaknya mereka udah berpengalaman dan misal juga ada buku-buku atau info-info yang bermanfaat yang bisa dikasih ke kalian secara cuma-cuma atau tulus lah ya, karena kan udah lolos sih. Oke, selanjutnya itu ada deret angka ya, seingatku. Jadi waktu itu tuh kalian jangan berpikir deret angka yang simple-simple, tapi kayak ini ya, aku ini cuman kasih contoh, jadi disclaimer aja nih, kayak contoh aja. Agak rumit gitu loh, jadi kayak ada pembilang dan penyebutnya, jadi kan kayak agak mikirnya kayak rada lama dan rada rumit ya teman-teman semua. Jadi harus sering-sering latihan. Terus ini ada soal silogisme, dimana ini aku kasih contoh, ini lagi-lagi cuma contoh ya.
Kayak semua yang ada di lapangan bola membawa tas, semua yang membawa tas membawa topi. Rina tidak membawa topi. Kesimpulannya, pokoknya intinya jawabannya adalah Rina tidak ada di lapangan bola. Sebenarnya ini bisa kayak nalar, tapi sebenarnya ada cara mengerjakannya dengan rumus kayak P sama dengan Q, terus Q sama dengan apa gitu aku lupa, pokoknya cari aja ya teman-teman semua. Nah yang selanjutnya ini ada pembilang dan penyebut, dicari tahu lebih besar, lebih kecil atau sama dengan. Nah kita harus ingat bahwa kalau penyebut itu angkanya lebih besar berarti dia hasilnya lebih kecil. Jadi kayak itu contohnya 1/93 dengan 1/95 itu pasti lebih kecil yang 1/95. Nah berarti kita lihat 1/99 dengan 1/97 pasti yang 1/99 lebih kecil. Nah berarti yang 193 gede dikurangi kecil pasti dia lebih gede dari yang Y, maka X lebih dari Y. Nah terus ada misal 8 bapak-bapak membentuk lingkaran dalam rapat. Ini cuman misal aja ya, kayak soal-soal lingkaran gitu. Jadi kayak Pak Rahman perlu menyampaikan info kelurahan, meminta Pak Joko sebagai ketua rapat untuk berada di dekatnya, terus Pak Rudi persis di depan ketua rapat dan di samping. Pokoknya intinya rumit banget, di bla 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 bla, di samping atau di depan. Terus endingnya pertanyaannya adalah posisinya Pak bla 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 itu di mana. Nah kita pasti bikin kayak simulasi lingkaran, nah pasti nanti akan ketemu, tapi kan emang memakan waktu agak lama ya teman-teman semua. Nah oke, untuk video selanjutnya aku akan spill buku belajarku tentang SKB ya. Jadi karena ini tentang kesehatan, jadi stay tune teman-teman kesehatan. Aku akan spill buku belajar aku, dan aku juga akan spill yang waktu itu keluar pas ujian itu apa aja yang aku inget ya teman-teman. Jadi jangan lupa habis ini aku juga akan upload video tentang SKB karena ada permintaan request dari teman-teman semua juga yang udah komen di kolom komentar aku. Oke deh, terima kasih yang udah nonton teman-teman semuanya. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa subscribe ya video aku, channel YouTube aku, like, comment, dan share ke teman-teman yang kalian sayang, yang ingin tahu info penting ini juga. Semoga lolos, semangat terus semuanya, bye-bye. Oh ya, jangan lupa subscribe, karena kalau subscribe kalian bakal tahu aku akan bikin video selanjutnya itu kapan. Terus nanti aku juga akan bikin video tentang spill buku belajar aku yang SKB, dan aku sempet kayak catat soal yang kayak keluar gitu loh. Tapi aku tetap kasih tahu kalian yang permisalan yang nanti SKB keluar. Jadi semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bisa di-share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke teman-teman yang kalian sayangi, biar juga tahu info ini, video yang semoga bermanfaat untuk kalian semua. Aku akhiri ya. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.